Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan. Ya, tadi adalah nama negara yang mendiami wilayah di kawasan Asia Tengah, tetapi, apakah kamu pernah berpikir bahwa negara tersebut memiliki kesamaan? Selamat datang di channel Zero Encyclopedia, channel yang membahas tentang suatu fakta unik dari berbagai negara di dunia, yang diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan sobat ensiklopedia semuanya. Dilansir dari berbagai sumber, akhiran stan mengacu pada bahasa yang dipakai negara-negara itu sendiri, yakni bahasa Proto-Indo-European. Akar kata stan dari bahasa ini, bisa ditemukan di berbagai bahasa yang merupakan keturunan dari bahasa ini. Misalnya, dalam bahasa Rusia, stan artinya adalah pemukiman, kemudian dalam bahasa Slavia, kata itu berarti apartemen atau negara. Dalam bahasa Inggris, akar bahasa Proto-Indo-European itu diserap untuk membuat kata stan, yang berarti berdiri, state, yang berarti negara, dan beberapa kata lainnya. Orang Indo-Iranian kuno juga menggunakan bahasa yang diturunkan dari bahasa ini. Mereka menggunakan stan untuk menyebut tempat atau tempat menetap orang dari wilayah tersebut. Bahasa inilah yang dipakai orang Indo-Iranian untuk menamai nama negara modern. Nama ini diambil dari bahasa Urdu dan Pashto, yang diturunkan dari bahasa Proto-Indo-European. Seperti yang dilansir dari berbagai sumber, beberapa negara yang memakai nama akhiran stan, ternyata punya arti masing-masing. Contohnya Afghanistan, yang artinya adalah negeri para Afgan. Menurut sejarah, yang dimaksud orang Afgan ini adalah orang Pashtun, etnis terbesar di negara itu. Ada pula Kazakhstan, yang berarti negeri para Kazakh. Kata Kazakh berasal dari bahasa Turki yang artinya mandiri. Sementara itu Kirgistan juga bermakna hampir serupa, yang artinya negeri para Kirgi. Kata Kirgi ini berasal dari bahasa Turki yang berarti 40, yaitu 40 klan yang bersatu, yang berarti makna dari nama Kirgistan sendiri adalah 40 klan yang bersatu yang mendiami wilayah ini. Tajikistan berarti negeri para Tajik. Tajik ini dulu digunakan orang Turki untuk menunjuk kelompok yang bukan termasuk orang Turki, yang berbahasa Iran. Yang selanjutnya ada Uzbekistan atau negeri para Uzbek. Uzbek ini dikatakan berasal dari Uzbek Khan, pemimpin yang menyatukan beberapa kelompok di wilayah itu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Uzbek berasal dari bahasa Turki yang artinya tuannya sendiri. Turkmenistan adalah negeri para Turkmen. Menurut catatan sejarah, Turkmen ini artinya mirip orang Turki. Di sisi lain, Pakistan agak berbeda. Walaupun akhirannya tetap sama, Pakistan berarti negeri orang suci dalam bahasa Urdu. Namun, nama negara ini dibuat dari singkatan nama budaya di beberapa area pada tahun 1930-an. Kepanjangan singkatan Pakistan ini adalah Punjabi, Afghani, Kashmiri, Sindhi, dan Balochistan. Agar mudah dalam penyebutan nama negara, ditambahkan huruf Indi antara huruf K dan S. Yang menjadi hal unik adalah, bahwa negara tersebut mendiami di sebagian wilayah di Asia Tengah, yang dimana daerah tersebut merupakan daerah yang disebut sebagai jalur sutera, yakni jalur perdagangan yang menghubungkan pedagang dari timur dan barat, yang dimana pada masa abad pertengahan dahulu menjadi jalur perdagangan tersibuk, sebab menjadi pusat daerah penghubung antara China dan Eropa. Negara Uzbekistan. Republik Uzbekistan adalah sebuah negara berdaulat di kawasan Asia Tengah yang dulunya merupakan salah satu republik Soviet. Kata Ozbek terbentuk dari Oz, yang mengandung arti sejati, asli, dan Bek, yang bermakna pemimpin, bangsawan, sehingga secara harfiah, Ozbek berarti bangsawan atau pemimpin sejati. Batas-batas wilayah negara Uzbekistan. Di wilayah utara dan barat berbatasan dengan negara Kazakhstan, di wilayah selatan berbatasan dengan negara Afghanistan dan Turkmenistan, di wilayah timur berbatasan dengan negara Kirgistan dan Tajikistan. Negara Kazakhstan.
Kazakhstan adalah negara berkembang yang berlokasi di kawasan Asia Tengah. Wilayah kedaulatannya terbentang mulai dari pegunungan Altai di timur, hingga Laut Kaspia di barat, menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-9 dunia. Dalam sejarah Kazakhstan, negeri ini pernah menjadi bagian dari Uni Soviet hingga negara itu bubar pada 1990-an. Sebagai negara pecahan Uni Soviet, Kazakhstan adalah yang terluas kedua setelah Rusia. Batas-batas wilayah negara Kazakhstan. Di wilayah utara dan barat berbatasan dengan negara Rusia, di wilayah selatan berbatasan dengan negara Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Laut Kaspia. Di wilayah timur, berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Negara Kirgistan. Republik Kirgi atau yang lebih dikenal sebagai Kirgistan, sebelumnya bernama Kirgizia, adalah sebuah negara terkurung daratan dan pegunungan yang terletak di Asia Tengah. Kirgistan adalah negara anggota dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, Uni Ekonomi Eurasia, Organisasi Kerjasama Shanghai, Organisasi Kerjasama Islam, Dewan Turki, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Batas-batas wilayah negara Kirgistan. Di wilayah utara berbatasan dengan negara Kazakhstan, di wilayah selatan dan timur berbatasan dengan negara Tajikistan dan Republik Rakyat Tiongkok, di wilayah barat berbatasan dengan negara Uzbekistan dan Tajikistan. Negara Tajikistan. Tajikistan adalah sebuah republik di Asia Tengah yang terdiri dari 4 provinsi. Lebih dari 90% wilayah negara ini berupa pegunungan. Tajikistan adalah anggota resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa CIS, OSCE, OIC, ECO, SCO, dan CSTO serta mitra NATO PVP. Batas-batas wilayah negara Tajikistan. Di wilayah utara berbatasan dengan negara Kirgistan, di wilayah selatan berbatasan dengan negara Afghanistan, di wilayah barat berbatasan dengan negara Uzbekistan, di wilayah timur berbatasan dengan negara Tiongkok. Itulah tadi pembahasan mengenai nama negara di kawasan Asia Tengah, yang memiliki nama akhiran yang sama, yakni Stan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata Stan ini hampir mirip maknanya seperti kata land, yang bermakna tanah atau pemukiman. Nama negara yang berakhiran land sendiri banyak digunakan oleh negara-negara di dunia, baik di Asia maupun Eropa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, serta dapat menambah wawasan kita semua, terutama di bidang ilmu pengetahuan mengenai fakta-fakta negara di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.